Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini kami akan sharing kepada teman-teman mengenai kasus yang terjadi pada sekolah terkenal di Amerika. Kasus wanita di tembok Universitas Yale. Universitas Yale terletak di Connecticut, Amerika Serikat. City of New Haven merupakan universitas riset swasta yang terkenal di dunia. Institusi pendidikan tertinggi tertua ketiga di Amerika Serikat. Hari ini kami akan membicarakan tokoh utama bernama Annie Lee, yang merupakan mahasiswa Universitas Yale. Dia berasal dari keluarga Vietnam, lahir di San Jose, California pada tahun 1985. Sejak masih kecil, dia merupakan seorang gadis yang sangat cerdas. Cita-citanya adalah menjadi peneliti biomedis. Setelah Annie lulus dari SMA dengan nilai yang baik, Annie diterima di Universitas Rochester, New York, dan memperoleh beasiswa yang nominalnya mencapai 160.000 USD. Di dalam sekolah, dia mengambil jurusan utama sel biologi dan antropologi medis sebagai jurusan minor. Karena kecerdasan yang melebihi orang pada umumnya, oleh mahasiswa kampus dijuluki sebagai orang yang paling mungkin menjadi Einstein berikutnya. Di masa kuliahnya, Annie dan Jonathan Widaski jatuh ke dalam lautan cinta. Setelah lulus kuliah, Annie diterima di Universitas Yale. Di sini, Annie studi jurusan farmakologi untuk gelar PhD. Akan tetapi, pada 8 September 2009, Annie mendapat masalah. 5 hari kemudian, Annie akan melangsungkan pernikahannya dengan pangeran tampannya Jonathan. Meskipun tanggal pernikahannya sudah dekat, tetapi sifat Annie yang senantiasa rajin masih menjalani rutinitas sehari-harinya. Masih melakukan penelitian di laboratorium sekolah. Tetapi setelah dia pergi, dia tidak kembali lagi untuk selamanya. Sejumlah teman kamar yang tinggal bersama Annie di hari itu sadar bahwa dia belum pulang hingga larut malam dan juga tidak dapat dihubungi. Karena khawatir, teman sekamarnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Pada awalnya, pihak kepolisian berpikir Annie mempunyai perasaan yang takut menikah, ingin pergi sejenak. Tapi setelah polisi menyelidikinya, tersadar bahwa segala sesuatu tidak sesederhana ini. Semakin lama Annie menghilang, akan semakin bervariasi. Polisi menyelidiki kebiasaan Annie melalui teman kamar, teman kelas, dan teman Annie. Annie menyukai pertemanan. Selain belajar dan melakukan eksperimen, dia jarang pergi ke tempat asing sendirian. Saat polisi menggeledah kantor Annie, di atas meja kantor yang rapi dan bersih, ditemukan ponsel dan dompetnya. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau pertengkaran di dalam kantor. Di laboratorium yang hanya berjarak 1 menit dari kantor, juga tidak ditemukan Annie. Untungnya, Universitas Yale selalu memperhatikan keselamatan kampus. Ratusan bahkan ribuan CCTV diinstalasi di dalam kampus. CCTV berjenis lab tertutup, meski ada beberapa tempat dalam laboratorium yang melibatkan topik privasi dan rahasia yang tidak ada instalasi CCTV-nya. Tetapi pada lokasi strategis seperti pintu masuk dan keluar, masih terpantau oleh CCTV. Gedung laboratorium hanya memiliki 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar. Hanya dengan membuka rekaman CCTV, sangat mudah untuk melacak keberadaan Annie. Di hari kedua, Universitas Yale membeber polisi semua video rekaman CCTV dalam kampus. Polisi melihat hasil rekaman CCTV 8 September dengan seksama. CCTV menampilkan Annie masuk ke gedung laboratorium pada pukul 10.11 pagi hari. Setelah ini, kedua buah CCTV masuk dan keluar tidak mendeteksi Annie keluar. 12.55 siang hari itu, gedung laboratorium pernah membunyikan alarm kebakaran. Seluruh siswa dan staf di gedung laboratorium berjalan keluar gedung. Tetapi pada saat ini tidak terlihat bayangan Annie. Hal ini menunjukkan bahwa dia saat ini kemungkinan besar sudah tidak berada di gedung laboratorium. Dengan kata lain, 10.11 hingga 12.55, dalam kurung waktu kurang dari 3 jam, Annie menghilang. Dikarenakan tinggi badan Annie hanya 150 cm, bertubuh kurus, termasuk dalam tipe kecil dan imut. Polisi menduga, akankah ada seseorang yang memasukkannya ke dalam koper atau sejenis, lalu dibawa keluar dari laboratorium. Pihak kepolisian memeriksa CCTV sekali lagi. Ditemukan
bahwa semua orang membawa sedikit barang ketika mereka keluar. Kemungkinan ini juga diabaikan. Jadi, apa ada kemungkinan lain yang bisa lolos dari pengawasan CCTV? Ada laboratorium setiap hari memproses kuantitas besar bangkai hewan dan juga kotoran hewan. Jika ani dicampur dan dimasukkan ke truk sampah, hal ini juga mungkin. Maka pihak kepolisian mengirim sejumlah besar pasukan polisi untuk melacak sampah yang dikeluarkan dari laboratorium. Sayangnya masih belum bisa ditemukan. Pihak kepolisian telah mencarinya selama 3 hari, namun tidak terdapat petunjuk apapun. Seluruh Universitas Yale diselimuti suasana yang tertekan. Sekolah juga menawarkan hadiah senilai 10.000 USD, sehingga memotivasi para mahasiswa untuk memberikan petunjuk dengan aktif. Pihak kepolisian di bawah tekanan memutuskan untuk melakukan pencarian seksama sekali lagi terhadap laboratorium tempat Ani bekerja dan seluruh lantai bawah tanah. Laboratorium Ani berada di ruangan bawah tanah, pusat penelitian hewan Universitas Yale. Begitu masuk dalam ruangan bawah tanah, langsung tercium sesuatu bau yang menyengat. Karena di sini memelihara banyak hewan, digunakan oleh dokter dan mahasiswa untuk melakukan eksperimen. Struktur ruangan bawah tanah sangat rumit. Terdapat tumpukan puing di mana-mana. Menurut deskripsi dari pihak kepolisian, ada firasat bahwa di sini terdapat suatu kuburan bawah tanah. Pencarian kali ini, pihak kepolisian mengajak tim forensik untuk bergabung. Jumlah kru pencarian mencapai ratusan orang. Mereka dibagi menjadi 5 kelompok. Pemeriksaan dimulai dari laboratorium Ani. Memeriksa tempat dekat laboratorium satu persatu. Dan juga pada penyelidikan kali ini, kru pencari menemukan jejak tipis-tipis berwarna merah pada pintu laboratorium Ani. Di langit-langit laboratorium, ditemukan sebuah sarung tangan karet dan sebuah kaos kaki putih. Juga terdapat jejak berwarna merah di bagian atas. Kaos kaki berwarna putih, persis seperti yang dikenakan Ani sebelum dia menghilang. Lalu juga ditemukan sebuah jas lab berwarna kuning yang tercemari oleh jejak berwarna merah. Kemudian kru pencari tidak sengaja menemukan sebutir mani kecil di laboratorium lainnya, yang kemungkinan besar terjatuh dari galung. Setelah dibandingkan dengan rekaman CCTV, dapat dipastikan manik tersebut adalah milik Ani. Kemudian kru pencari membuka pintu dari sebuah ruangan kecil. Tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap. Tetapi setelah memandangi sekitar ruangan, tidak ada tempat yang dapat menyembunyikan orang dalam ruangan kecil tersebut. Untuk mengkonfirmasi sumber bau, pihak kepolisian mendatangkan anjing polisi. Anjing polisi memberi sinyal ke arah dinding. Terdapat sebuah lubang pada dinding, kira-kira sebesar ukuran monitor komputer. Disediakan untuk memperbaiki pipa. Di atasnya juga terdapat instalasi panel stainless steel. Saat polisi perlahan membuka skrup bagian atas, tepat pada saat panel dibuka, semua orang yang berada di ruangan tersebut terkejut dengan pemandangan di depan mata. Ani digantung terbalik di dalam dinding yang sempit. Kakinya hanya mengenakan sebuah kaos kaki. Tangannya hanya memakai sebuah sarung tangan biru. Menurut laporan pemeriksaan mayat tubuh Ani mengalami patah tulang pada tulang selangka dan tulang dahi. Penyebab kematiannya adalah sesak napas, dicekik oleh seseorang. Celana dalam yang dipakainya berada di bawah lutut. Terdapat sisa air mani di atasnya. Pakaian dalam bagian atas terletak di atas dadanya. Di hari ditemukannya Ani, yang seharusnya merupakan hari pernikahannya, teman dan kerabatnya berharap bisa menemukan pengantin wanita sesegera mungkin. Tapi upacara pernikahan berubah menjadi upacara pemakaman. Hasil kejadian seperti ini membuat orang sulit menerima. Laboratorium Universitas Yale, hanya staf sekolah yang memiliki kartu identitas baru diperbolehkan masuk. Dan juga setiap kartu identitas memiliki wewenang yang berbeda. Hanya dapat membuka pintu laboratorium tertentu. Dan pelaku dapat menghindar dari CCTV setelah tindakan pembunuhan. Menyembunyikan Ani pada suatu tempat rahasia. Dan juga menyembunyikan sarung tangan, kaos kaki, dan barang lainnya pada langit-langit ruangan. Dapat dipastikan bahwa pelaku dapat keluar masuk laboratorium dengan bebas, dan orang yang sangat akrab dengan struktur laboratorium. Pada kenyataannya,
2 hari setelah Ani menghilang, pihak kepolisian telah menetapkan 3 tersangka dan menyelidiki 3 orang tersangka ini. Yang pertama adalah Raymond Clark, teknisi yang bertanggung jawab atas laboratorium hewan. Yang kedua adalah Larry Godfrey, pekerja purna yang jual peralatan. Yang ketiga adalah calon suami Ani, Jonathan Widyaski. Tersangka pertama adalah Raymond. Tahun ini berumur 24 tahun. Pekerjaan utamanya adalah bertanggung jawab di bagian maintenance. Hewan kecil yang akan digunakan di laboratorium dan membersihkan laboratorium, proyek penelitian Ani, dan lain-lain. Pernah terjadi perselisihan antara dia dan Ani dalam rangka tata cara merawat tikus percobaan. Pada saat yang sama, dia telah bekerja di Universitas Yale selama bertahun-tahun, sangat mengenali keseluruhan laboratorium, dan wewenang kartu aksesnya yang dimiliki lebih luas. Memiliki akses bebas ke beberapa laboratorium. Salah satunya termasuk laboratorium tempat Ani bekerja. Pihak kepolisian melakukan interogasi khusus terhadap Raymond. Raymond berkata, "Saya memasuki gedung laboratorium pada pukul 7 pagi. Pada 10.38 pagi hari, saya melihat Ani masuk ke dalam laboratorium. 12.03, saya melihat Ani meninggalkan laboratorium. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Pada pukul 12.55, alarm kebakaran berbunyi. Saya keluar dari gedung 1 kali, lalu saya kembali lagi. Hingga pukul 16 sore keluar dari gedung. Melalui CCTV, pihak kepolisian menemukan bahwa yang dikatakan Raymond mengenai waktu kejadian semuanya benar. Ada satu hal, Raymond tidak berkata apapun. Setelah dia meninggalkan gedung laboratorium, jalan lurus ke arah jalan besar dan duduk. Dilihat dari CCTV, dia terlihat seperti ada suatu masalah. Tetapi hal ini sama sekali tidak dapat membuktikan apapun. Dan juga rekan-rekan kerja sekitarnya memiliki penilaian baik terhadapnya. Jadi setelah mendapat sampel rambutnya, air liur, dan sampel lainnya, maka dibebaskanlah dia. Tersangka kedua, Larry, adalah seorang pekerja part-time. Pada hari itu dia datang untuk mengganti perangkat penerangan di laboratorium. Wewenang kartu akses yang dimilikinya juga luas. Pada saat yang bersamaan, juga sangat hafal dengan setiap atap dan jalur pipa laboratorium. Karena mayat Ani disembunyikan dengan rahasia, maka dia juga merupakan salah satu tersangka. Saat menghadapi pertanyaan polisi, Larry berkata, "Saya memang masuk ke dalam laboratorium Ani sebentar. Waktunya sekitar pukul 11 lebih. Kemudian alarm kebakaran berbunyi. Saya mengikuti kerumunan dan berlari keluar. Setelah alarm siaga dimatikan, saya kembali ke dalam laboratorium, menyelesaikan sisa pekerjaan. Pada akhirnya, saya meninggalkan laboratorium pada pukul 14.30 sore. Pihak kepolisian dengan membandingkan rekaman CCTV, juga tidak ditemukan celah apapun. Maka dibebaskanlah dia." Tersangka ketiga adalah calon suami Ani, Jonathan. Hal ini didapatkan pihak kepolisian berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus. Pada keadaan normal, ketika melihat pasangannya terbunuh, pihak lainnya akan curiga dengan sendirinya. Tapi setelah penyelidikan, Jonathan memiliki bukti tidak berada di lokasi yang sempurna. Maka alibi tersebut juga dihapuskan. Polisi berkeliling 1 putaran untuk melakukan penyelidikan. Semua tersangka telah dihapuskan. Pihak kepolisian memutuskan untuk menyelidiki ulang semua orang yang keluar masuk dari laboratorium Ani. Kali ini pihak kepolisian menggunakan catatan keluar masuk dari kartu akses laboratorium Ani. Ditemukan kondisi tidak normal. Raymond, tersangka yang sebelumnya bertanggung jawab atas pemeliharaan hewan laboratorium, ternyata dalam waktu yang singkat, dia keluar masuk dari laboratorium sebanyak 11 kali. Menanggapi kejadian tidak normal ini, pihak kepolisian melakukan penyelidikan khusus. Memang benar ada petunjuk baru. Berdasarkan prosedur keluar masuk laboratorium, ketika semua orang memasuki laboratorium, semuanya harus absen menggunakan kartu absen yang terletak di samping pintu.
Dengan melihat seluruh kartu absensi, ditemukan bahwa Ani selalu menggunakan pena hijau untuk absen, dan Raymond selalu menggunakan pena hitam. Lalu tiba-tiba berubah menggunakan pena hijau untuk absen. Hal ini membuat orang curiga dia mengambil pena hijau Ani. Kemudian pihak kepolisian membandingkan kembali seluruh gambaran rekaman CCTV Raymond. Tampilan CCTV di lorong dalam laboratorium, Raymond mengenakan satu set pakaian kerja berwarna biru di bagian dalam. Bagian luar memakai jas laboratorium berwarna kuning. Hal ini dengan yang ditemukan polisi sebelumnya. Sama dengan jas laboratorium kuning dengan bercak merah. Sangat memungkinkan bahwa dia membuangnya. Setelah bertindak kejahatan menggunakan jas laboratorium, monitor CCTV dari pintu keluar masuk gedung laboratorium. Setelah alarm kebakaran berbunyi, Raymond pernah keluar. Pada saat ini terdapat bercak merah pada pakaian kerja birunya. Setelah alarm siaga dimatikan, dia masuk ke dalam gedung laboratorium lagi. Bercak pada pakaian kerjanya pun hilang. Ini menunjukkan bahwa dia berganti pakaian. Menurut bukti yang tersedia saat ini, pihak kepolisian menduga bahwa Raymond adalah tersangka kasus terbesar. Tetapi dengan bukti-bukti ini, masih tidak cukup jelas untuk menghukumnya. Pada saat ini, pihak kepolisian berpikir dari segi bukti fisik. Ada Dr. Lee Chang-yu yang memiliki wewenang mutlak. Dr. Lee bertempat tinggal di Connecticut, jadi bisa dengan cepat pergi ke tempat kejadian dan dilakukan forensik DNA untuk semua bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian. Setelah perbandingan, dapat dipastikan pada pena absen, jas lab, kaos kaki putih, terdapat DNA dari Ani dan Raymond. Profesor Lee Chang-yu berkata, hasil tes DNA ini sangat akurat. Bagaimanapun ia berdalih, juga tidak dapat menyangkal fakta bahwa dia melukai Ani. Kemudian pihak kepolisian bersiap untuk menangkap Raymond sebagai tersangka pembunuhan. 18 September 2009, pukul 8.25, di sebuah hotel yang berjarak 30 mil dari Universitas Yale, pihak kepolisian menangkap Raymond sebagai tersangka kasus. Pengadilan menetapkan jaminan asuransi yang nominalnya mencapai 3 juta USD, yang membuat Raymond tidak mampu membayar biaya setelah dia dipidana. Jadi, hanya bisa dipenjara di Connecticut, penjara dengan tingkat keamanan tertinggi. 6 Oktober 2009, Pengadilan Tinggi Connecticut memeriksa dan menangani kasus ini secara resmi. Pada saat pemeriksaan dan penanganan, Raymond tidak menentang tuduhan pembunuhan tersebut. Di pengadilan, dia meminta maaf kepada calon suami Ani, Jonathan. Sebelum dijatuhi vonis, Raymond meminta maaf sekali lagi kepada keluarga korban. Dia berkata, "Saya bertanggung jawab penuh atas tindakan saya. Saya bertanggung jawab atas kematian Ani Lee. Saya membawa kepedihan yang luar biasa kepada semua orang yang cinta dan peduli terhadap Ani." Tetapi hingga dijatuhi hukuman pidana, dia bahkan tidak memberikan alasan apapun mengapa ia mencelakai Ani. 17 Maret 2011, Raymond mengaku bersalah. Tetapi untuk percobaan penyerangan yang didakwa oleh jaksa, dia menyangkal bahwa dia bersalah. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman 44 tahun penjara. Ada satu hal aneh lainnya pada kasus ini. Motif Raymond melakukan kejahatan itu masih merupakan sebuah misteri hingga saat ini. Kemudian mantan pacar Raymond berkata, Raymond adalah orang yang sangat aneh. Saat pertama kali mengenalnya, sikap dia terhadap orang baik dan lembut. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia memberi syarat mengenai hal-hal detail dalam hidupku. Seperti apa yang harus dipakai dan apa yang harus dilakukan. Dan berteman dengan siapa dan lain-lain. Setelah berhubungan dekat dengannya, dia baru tahu dia adalah seorang pria yang overprotective. Kemudian setelah polisi melakukan penyelidikan, maka dibuat suatu dugaan. Raymond mungkin telah jatuh cinta pada Ani dalam waktu yang lama. Di hari itu, dia menerima email yang di-forward oleh rekan kerjanya. Isi email tersebut kira-kira adalah Ani akan segera menikah. Kedepannya akan berubah menjadi sangat sibuk.
Dan setelah Raymond melihat hal ini, pasti telah mempengaruhi suasana hatinya. Maka ia bertindak remeh pada Annie pada saat di laboratorium. Annie bersikeras menentang. Namun pada akhir perkelahian, Annie terluka. Kebetulan di hari yang sama, perangkat tegangan tinggi di laboratorium mengeluarkan banyak uap yang menyebabkan perangkat alarm kebakaran salah berbunyi. Semua orang di dalam laboratorium menjadi kebingungan. Dengan kondisi terburu-buru, Raymond hanya bisa menyembunyikan Annie di dalam dinding. Setelah masalah ini ditemukan, dalam kurun waktu yang lama, para siswa di sekolah tidak ada yang berani belajar sendirian, melakukan eksperimen sendiri. Kampus yang dulunya aman dan nyaman berubah menjadi tegang dan tertekan. Kemudian Universitas Yale mengumumkan beberapa poin untuk meningkatkan keamanan kampus, sehingga situasi dapat berubah menjadi baik. Baiklah, di atas adalah konten dari periode kali ini. Kalau suka, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di lain waktu.